Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial BMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang ada di Jalan Pahlawan 5 Sidoarjo. Sebelum Anda melanjutkan nonton channel ini, bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a wa ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Maka mudah-mudahan sesuai dengan janji Rasulullah SAW bahwa sholat zuhur ini begitu penting dalam rangka mendaftarkan diri kepada Allah untuk berharap ridha Allah. Mudah-mudahan diri kita betul-betul dibebaskan dari ancaman siksa neraka. Buktinya apa? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, man sholla arba'an raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'dahu haramallahu 'alan nar. Siapa yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah akan mengharamkan dari api neraka. Sholat sunnahnya saja menjadi targhibnya Rasulullah bahwa kita akan dibebaskan dari api neraka jika kita menjaganya, apalagi sholat zuhurnya yang merupakan sholat wajib. Maka dengan kepatuhan kita untuk dapat melaksanakan sholat di awal waktu seperti ini, juga mudah-mudahan sesuai dengan janji Rasulullah tatkala beliau ditanya oleh Abdullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling Allah cintai? Ayyul amali afdalun, amal apa yang paling utama? Ayyul amali aqrabu ilal jannah, amal apa yang lebih mendekatkan ke surga? Maka Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waqtiha, salat yang dikerjakan di waktunya, di awal waktu yang seperti ini. Baru setelah itu Abdullah bertanya, summa ayyun, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, jihadun fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Artinya apa? Sholat yang kita kerjakan di awal ini lebih utama, di awal, lebih awal dibandingkan dengan berperang. Maka pada kesempatan ini cocok jikalau hari ini di kitab Riyadhus Shalihin kita membahas tentang hakikat mujahadah. Mujahadah itu kata jahadah yujahidu mujahadatan. Mujahadah itu adalah bersungguh-sungguh melakukan segala hal sehingga segala hal itu betul-betul terpatri di dalam diri kita yang paling dalam untuk dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Mujahadah itu adalah kesungguhan untuk melakukan apapun. Kita ibadah butuh mujahadah, kita berdoa butuh mujahadah, kita bekerja butuh mujahadah. Artinya kesungguhan untuk melakukan apa yang kita lakukan agar tidak diliputi dengan kepura-puraan, maka di dalamnya butuh namanya mujahadah. Berbicara tentang mujahadah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 69,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina, dan orang-orang jahadu yang telah berjihad. Berjihad untuk apa? Fina, mencari keridhaan kami Allah. Jikalau kita bersungguh-sungguh mencari ridha Allah, kita bekerja mencari ridha Allah, kita berusaha mencari ridha Allah, kita ibadah mencari ridha Allah, dan ini kesungguhan kita di dalam rangka mencari ridha Allah, lanahdiyannahum, maka sungguh kami benar-benar tunjukkan kepada mereka subulana, jalan kami, kata Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari ridha Allah, maka kesungguhan itu akan disertai Allah akan menunjukkan jalannya menuju ridhonya. Dan Allah menegaskan wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah lama'al muhsinin, sungguh akan bersama orang-orang yang berbuat baik. Kebaikan yang kita taburkan dalam kehidupan ini, kesungguhan yang kita lakukan di dalam bekerja, kesungguhan yang kita lakukan di dalam ibadah, maka itu bagian dari kita untuk berbuat ihsan. Berbicara tentang ihsan, ini adalah satu ketika Rasulullah ditanya tentang iman, maka Rasulullah menjawab, siapa yang bertanya itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu menyerupakan menjadi sosok laki-laki yang sangat bersih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, sangat segar, dan tidak nampak tanda-tanda melakukan perjalanan jauh. Tiba-tiba duduk di depan Rasulullah, seraya memegang paha Rasulullah, dan kemudian bertanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Muhsin itu adalah orang yang berbuat ihsan. Muhsin itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Dan satu ketika di saat itu malaikat Jibril bertanya tentang apa itu ihsan, maka jawaban Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Mengabdilah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau tahu Allah. Jikalau engkau belum mampu menjangkau Allah, jikalau engkau belum mampu mengetahui Allah, yakinlah fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kau perbuat. Maka orang-orang yang ihsan itu tetap yakin apapun yang kita lakukan dilihat oleh Allah, apapun yang kita lakukan akan diperhitungkan oleh Allah, apapun yang kita perbuat akan diperhitungkan oleh Allah. Dan ketika itulah yang kemudian akan muncul dalam firman Allah Al-Quran surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, dan beribadahlah kalian, rabbaka, kepada Tuhan kalian, hatta ya'tiyaka, hingga sampai datang kepadamu al-yaqin, keyakinan. Apa itu keyakinan? Sampai kita datang ajal kita. Sehingga seuntung-untung orang yang dikasih umur panjang tapi semakin banyak amal ibadahnya, serugi-ruginya orang yang dikasih umur panjang tapi maksiatnya akan bertambah. Dan supaya kita ini termasuk orang yang beruntung, maka tanamkan di dalam diri ini tetap mengabdi kepada Allah sampai datangnya ajal itu. Maka ketika akhir menutup mata nanti, mudah-mudahan kita tercatat dalam catatan yang baik, akhir yang husnul khotimah. Sehingga dengan demikian, tatkala kita melakukan apapun bentuk pengabdian, maka kita bisa menerapkan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 99 ini, wa'bud rabbaka
hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai yakin ajal itu akan datang kepada kita. Sehingga berbicara tentang ibadah, dalam posisi ibadah jangan nunggu tua, karena mati pun tidak akan mengenal tua. Jangan menunggu longgar, karena setiap orang akan dikejar dengan kesibukan. Jangan menunggu sakit, karena sakit itu akan datang setiap saat. Jangan menunggu kaya, karena orang kaya itu tidak dengan banyaknya harta. Jangan menunggu semuanya tersedia, karena sesungguhnya setiap manusia itu akan mengalami merasa kurang, dan hanya orang yang qanaah, orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, itulah yang disebut dengan orang yang kaya sungguh-sungguh. Karena itulah ibadah jangan nunggu apa-apa. Jika saatnya ibadah, lakukan. Sholat pun jangan nunggu dipanggil, maka sebelum ada panggilan azan sudah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Sehingga dengan demikian kita termasuk orang-orang yang menunggu rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini akan mengantarkan kita husnul khatimah. Ya Allah, hari ini kami bersujud kepadamu, hari ini kami bertasbih kepadamu, hari ini kami menghadapkan diri kami untuk melaksanakan sholat zuhur kami. Maka sholat qobliyah dan ba'diyah sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka berilah kami garansi agar diri kami betul-betul terbebas dari ancaman siksa neraka, betul-betul kami terbebas dari api neraka. Karena itulah ya Allah, lindungilah kami dari kemalasan, lindungilah kami dari kepenatan apapun sehingga kami merasa payah untuk melakukan ibadah. Karena itulah ya Allah, berilah kami semangat untuk mengabdikan diri kami kepadamu hingga kami tetap menggunakan setiap desah nafas kami, setiap detak jantung kami, sehingga kami tetap akan menjengkalkan langkah kaki kami untuk senantiasa berlari menuju ridho-Mu. Karena itulah ya Allah, apapun yang kami lakukan, ridhoilah dan berilah kami hidup yang akhir dengan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.